Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang trigonometri, yaitu perbandingan sisi pada segitiga siku-siku. Nah, di dalam trigonometri ini adalah materi yang mempelajari tentang perbandingan sisi pada segitiga siku-siku dan sudut pada segitiga siku-siku. Oke, di dalam trigonometri, basic atau dasarnya itu ada tiga. Dasarnya itu ada tiga. Yang pertama sinus, yang kedua kosinus, dan yang ketiga adalah tangan. Nah, untuk sinus itu biasa ditulis atau disingkat menjadi sin. Untuk kosinus biasa ditulis cos, untuk tangan biasa ditulis tan, atau ada juga yang menulis sebagai TG. Cuman pada kali ini saya akan tulisnya sebagai tan ya. Oke. Nah, di layar kalian sudah ada segitiga siku-siku ABC dengan sisi sudut siku-sikunya itu di A. Oke, yang namanya segitiga siku-siku itu pasti punya yang disebut sebagai sisi miring atau hipotenusa. Nah, sisi miring atau hipotenusa itu letaknya berhadapan dengan sudut siku-siku. Nah, seperti kalian ketahui, yang ini tanda siku-siku di A. Di depannya itu ada sisi BC. Nah, sisi BC itu adalah yang disebut sebagai sisi miring atau hipotenusa. Miring. Nah, karena trigonometri ini perbandingan yang melibatkan sisi dan sudut, nah berarti untuk sudut itu tergantung sudut mana yang dimaksud. Di sini kan ada sudut A, ada sudut B, dan ada sudut C. Ada tiga sudut yang terdapat pada sebuah segitiga. Dan ini segitiga siku-siku. Oke, sekarang saya mulai dari sinus. Sin atau sinus. Nah, sekarang kita mau lihat dari sudut mana dulu. Nah, saya akan mulai dari sudut B dulu ya. Sin B. Sin sudut B. Artinya gitu ya. Jadi kalau sin pasti pasangannya itu ada sudut. Di sini sudut B. Oke. Nah, untuk sin sudut B, perbandingannya adalah depan per miring. Nah, apa maksud dari depan di sini? Depan adalah sisi yang berada di depan sudut B. Nah, kalau ini adalah sudut B, maka sisi yang berada di depan sudut B, nah, ini adalah sisi AC. Oke, sisi AC saya simbolkan sebagai sisi B kecil ya. Sehingga, kalau mau ditulis ya bolehlah B per sisi miring, itu saya simbolkan sisi A kecil. Nah, kenapa sisi A kecil? Karena letaknya itu berada di depan sudut A. Biasanya penamaan sisi seperti itu. Kalau ada di depan sudut apa, nama huruf besar sudutnya apa, nah berarti sisi yang di depan itu pakai huruf kecil. Nah, untuk miring A, berarti di sini A. Nah, yang perlu kalian ingat adalah yang ini aja, sin B. Sin itu depan per miring. Nah, sekarang cos. Cos B. Cos B. Cos B itu perbandingannya adalah samping per miring. Nah, mana sisi samping? Oke, ini belum saya tulis. Ini depan. Nah, sisi samping adalah yang belum ada namanya. Berarti di sebelah sini adalah sisi samping. Di AB itu sisi samping. Sisi sampingnya sudut B ya, ingat. Jadi untuk samping, untuk depan, itu tergantung letak sudutnya di mana. Gitu. Nah, dengan demikian, sisi samping kan dia ada di depan sudut C nih.
Saya sebut di sini sisi C. Nah, maka perbandingannya kalau mau ditulis itu adalah samping C per A, miringnya A ya. Nah, yang ketiga adalah tangan. Tangan sudut B. Nah, tangan sudut B itu perbandingannya adalah depan per samping. Depan per samping. Nah, depannya B, sampingnya C. Itu kalau sudut B. Oke. Sekarang, bagaimana kalau sinusnya itu adalah sudut C? Nah, untuk rumusin itu sama. Rumusin depan per miring. Selalu ya, sin itu ingat depan per miring. Depan per miring. Nah, depannya mana nih? Sekarang C kan sudutnya. Oke, di depan sudut C, ini saya hapus dulu. Di depan sudut C, itu ada sisi AB atau C kecil. Sehingga, nih, di depan sudut C, ini ada sisi AB atau C kecil. Sehingga, depannya dari sudut C adalah sisi C kecil. Maka C kecil per miring. Miringnya sama ya, nggak berubah. Miringnya itu selalu berada di depan sudut siku-siku. Miringnya di situ A. Nah, kemudian cos C. Cos C itu samping per miring. Samping per miring. Sampingnya sudut C. Kalau di depan sudut C atau sisi AB itu adalah depan, maka sampingnya ya sudut B. Gitu. Maka B per A miringnya. Nah, sekarang tangan sudut C. Tangan sudut C itu adalah depan per samping. Nah, depan per samping. Depan sudut C itu ada sisi C kecil ya. Sampingnya ada sisi B. Maka tangan C adalah C per B. Oke, nah sekarang kita lihat contohnya. Contoh soalnya. Nah, saya gambar dulu segitiga siku-sikunya. Oke. Kemudian nih saya beri nama. Sudutnya misalnya di sini adalah alfa, ini beta. Yang ini adalah sudut siku-siku. Ini bacanya alfa, yang bawah, yang atas beta ya. Kemudian ini saya berikan angka. Misalnya ini 3 cm, misal ini 4 cm. Oke. Nah, segitiga siku-siku ini punya sisi miring yang berada di depan sudut siku-siku tentunya, yaitu yang ini ya, ini sisi miringnya. Nah, sisi miringnya belum diketahui berapa panjangnya. Nah, maka dari itu kamu harus cari dulu. Jadi kalau misalnya ada bagian sisi yang belum diketahui panjangnya, kamu cari dulu. Karena ini segitiga siku-siku, maka kamu harus ingat yang namanya teorema Pythagoras. Nah, untuk teorema Pythagoras, kalau yang dicari adalah sisi miring. Nih, saya buat dulu ya. Ini misalnya sisi miring itu R, ini Y, ini X gitu ya. Nah, sisi miring itu yang selalu berada di depan sudut siku-siku. Cara mencarinya adalah
jumlah kuadrat dari sisi yang lain. Berarti x kuadrat ditambah y kuadrat. Jadi dalam teori gitu. R kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Itu sisi miring. Karena sisi miring itu paling panjang. Ingat kata kuncinya sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang. Maka caranya ditambah gitu ya. Modelnya sama. Nah, berarti sisi miring dari segitiga siku-siku di samping itu adalah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Maka R kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. R kuadrat sama dengan 25. Maka R sama dengan ya akar 25 sih. Kita ambil yang positif, yaitu 5. Sebenarnya akar dari 25. Kalau udah persamaan R kuadrat sama dengan 25 itu ada dua kemungkinan nilainya positif dan negatif. Karena ini panjang, berarti kita ambil yang positif, yaitu 5. Dengan demikian, maka sisi miringnya itu adalah 5 cm. Nah, tentukan nilai sin alfa. Oke. Nilai sin alfa sin alfa. Sin yaitu depan per miring. Nah, di depan sudut alfa itu ada sisi yang panjangnya 4 cm. Ingat, di hadapan atau di depan sudut alfa ya. Karena sudutnya alfa di depannya sisi mana gitu. Berarti 4 per miringnya 5. Jadi nilai sin alfa itu sama dengan 4 per 5. Kemudian cos alfa. Cos alfa itu perbandingannya adalah samping per miring. Nah, samping per miring di samping sudut alfa. Kalau ini kan alfa nih. Alfa di depannya ada sisi yang panjangnya 4. Ini sisi miring, maka sampingnya yang 3. Sampingnya dari sudut alfa. Oke. Jadi di sini 3 per 5. Nah, kemudian tangan alfa. Tangan alfa yaitu depan per samping. Depan per samping. Depannya mana depan? Depan alfa tadi 4. Sampingnya alfa itu 3. Jadi tangan alfa itu nilainya 4 per 3. Seperti itu contoh soalnya. Nah, tugas kamu adalah dari soal yang tadi, dari segitiga ini, kan baru alfa saja yang dicari nilai sin, cos, dan tangannya. Nah, tugas kamu adalah mencari nilai sin untuk sudut beta, cos untuk sudut beta, dan tangan untuk sudut beta. Itu ya. Oke. Nah, kemudian saya akan berikan contoh lagi yang kedua. Kalau soalnya begini. Contoh 2. Diketahui sin A itu sama dengan 5 per 13. A sudut lancip. Nah, tentukan nilai dari A. Cos A, B, tangan A. Oke. Nah, kalau diketahui salah satu nilai trigonometrinya, kebetulan ini sin, jadi kamu harus buat segitiga siku-sikunya dulu. Nah, untuk keterangan sudut lancip,
sementara ini biarin aja kayak gitu. Nah, kamu buat segitiga siku-sikunya dulu yang mengandung informasi sin A itu sama dengan 5/13. Oke, sekarang kita buat segitiga siku-sikunya dulu ya. Nah, saya buat segitiga siku-sikunya seperti ini. Oke. Sin A. Nah, letakkan A-nya itu di mana terserah kamu. Saya akan letakkan A-nya di situ. Oke. Ini sudut siku-sikunya. Nah, ingat, sin itu kan perbandingannya adalah depan per miring. Nah, depan per miring. Di depan dari sudut A, yaitu sisi yang ini, itu nilainya adalah 5. Berarti di sini tulis 5. Kemudian miring itu adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Itu yang ini. Itu nilainya 13. Nah, yang belum diketahui di sini adalah sisi samping sudut A. Oke, ingat, pakai teorema Pythagoras. Nah, karena miring atau sisi miringnya diketahui, ingat, sisi miring pada segitiga siku-siku adalah sisi yang paling panjang. Ingat ya. Nah, karena sisi miringnya diketahui, maka untuk mencari sisi yang lain, katakanlah misalnya ini X, untuk mencari X, maka kamu harus kurangi sisi miringnya dengan sisi yang lainnya, tapi kasih kuadrat dulu. Kayak gini bentuknya ya. Jadi X kuadrat sama dengan 13 kuadrat itu 169, dikurang 5 kuadrat itu 25. Nah, X kuadrat sama dengan 169 dikurang 25 itu 144. Maka X sama dengan akar dari 144, kita ambil nilai yang positif, yaitu 12. Nah, maka X di sini adalah 12 nilainya. Oke, cos A. Cos A itu adalah samping per miring. Ingat ya, cos itu adalah samping per miring. Sampingnya sudut A. Mana sampingnya sudut A? Ini kan tadi depan ya. Depan. Ini miring. Berarti samping yang ini. Ini samping sudut A. Sampingnya nilainya 12, per miringnya 13. Jadi nilai cos A 12/13. Kemudian nilai tangan A adalah depan per samping. Depan per samping yaitu depannya sudut A ada 5. Nah, sampingnya sudut A itu 12. Jadi, nilai tangan A adalah 5/12. Nah, untuk tugas kamu yang ini, itu tugas nomor 2, adalah diketahui. Nah, cos B misalnya. Cos B itu nilainya 7/25. Nah, tentukan nilai dari A sin B, B tangan B. Oke, tambahin B itu sudut lancip. Nah, itu dulu. Jadi, tugasnya ada 2 nih. Yang pertama adalah ini, dari gambar segitiga ini tadi saya sudah jelaskan untuk sin alfa, cos alfa, dan tangan alfa. Kemudian kamu cari nilai sin beta, cos beta, dan tangan beta. Nah, tugas kedua yaitu soal yang ini diketahui cos B sama dengan 7/25. Kemudian B sudut lancip, tentukan nilai sin B dengan tangan B. Oke? Siap, silakan kerjakan tugasnya. Kalau ada yang kurang paham bisa chat di grupnya masing-masing. Oke, baik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.